Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas Kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dalam bingkai tema doa agar kedatangannya membawa harapan baru. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon tuntunan kuasa-Nya, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang berkarya sampai detik ini demi kebaikan kami semua, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mendekat ke hadapan Tuhan, kami memberi diri dituntun oleh Tuhan dengan kuasa-Mu di dalam kami menggali memahami kebenaran firman saat ini. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membuka Mazmur pasal 72. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Judulnya Doa Harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya langit umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian bacaan kita saat ini, Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau kita perhatikan Mazmur ini adalah Mazmur yang berisi doa yang diajarkan oleh seorang raja yang bernama Salomo. Saudara, pada umumnya kalau kita mau jujur, doa kita selama ini seringkali atau acap kali doa yang egois. Kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita berdoa untuk anak-anak kita. Semua kepentingan kita itu yang kita doakan. Di hadapan Tuhan kita menjadi peminta-minta, minta ini, minta itu. Doa menjadi tuntutan, ya. Kita menuntut kepada Tuhan, bukan komunikasi dua arah. Nah, dalam doa pribadi, apakah kita berdoa untuk orang lain? Ketika kita menghadap Tuhan dalam doa, apakah kita meluangkan waktu berdoa untuk orang lain? Apakah kita berdoa untuk raja? Berdoa untuk presiden? Berdoa untuk gubernur? Berdoa untuk bupati? Berdoa untuk camat? Berdoa untuk kepala lingkungan? Berdoa untuk kepala RT dan RW? Apakah kita telah meluangkan waktu untuk mendoakan mereka? Menarik sekali saudara sekalian kalau kita mendalami, mempelajari Mazmur pasal 72 ini. Jika kita mendalami Mazmur pasal 72 ini, di sini Raja Salomo mengajarkan satu hal, berdoa untuk raja. Kita tahu bersama raja adalah pemimpin suatu bangsa. Sebutan untuk pemimpin itu beraneka ragam. Misalnya sultan, kaisar, Firaun, dan lain sebagainya. Mereka memerintah, mereka punya kuasa. Nah, kita harus lebih sering mendoakan mereka.
Kita harus lebih sering mendoakan orang-orang yang punya kuasa agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Kita harus lebih sering mendoakan mereka. Nah, jika demikian, apa yang harus kita doakan? Mari kita belajar dari pengajaran Raja Salomo dalam Mazmur pasal 72 ini. Kita tahu bersama Salomo adalah raja yang berkuasa dari tahun 970 sampai tahun 931 sebelum Masehi. Dia berkuasa setelah dia menggantikan ayahnya yang bernama Daud. Di tangannya kerajaan Israel mengalami kejayaan. Selama Salomo berkuasa, tidak ada peperangan. Kerajaannya sangat stabil, sehingga Salomo dapat membangun Bait Allah. Salomo dapat membangun kota Yerusalem. Salomo dapat membangun kerajaannya. Karena kondisi saat itu benar-benar stabil. Dia menjalankan kekuasaannya dalam kebenaran dan keadilan. Walaupun sangat disayangkan, di masa tuanya, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tapi itulah manusia. Manusia ada plus minusnya. Manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Karena itu ketika kita melihat kekurangan orang, janganlah kita cepat-cepat menghakimi orang itu. Ketika kita melihat kelemahan orang, janganlah cepat-cepat kita membicarakan kelemahan orang itu. Sebab yang namanya manusia pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan. Yang harus kita lakukan adalah mendoakan orang itu, mengingatkan dia untuk bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan. Nah, Salomo mengajarkan kita berdoa untuk raja sebagaimana dicatat dalam Mazmur pasal 72 ini. Kita tahu Mazmur adalah sebuah kata yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani Mizmor. Artinya suara petikan alat musik dawai yang kemudian dimaknai syair pujian yang dinyanyikan. Itulah Mazmur. Mazmur memiliki 150 pasal dan 2461 ayat. Kitab Mazmur ditulis dalam rentang waktu yang cukup lama, dari abad ke-10 sebelum Masehi sampai abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, dari Mazmur pasal 72 ini ada beberapa hal yang menjadi materi doa yang diajarkan oleh Raja Salomo kepada kita. Yang pertama, mari kita lihat ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di sini kita diajarkan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hukum dan keadilan sehingga raja dapat mengadili umatnya dengan benar dan adil. Nah, pengajaran Salomo ini sebenarnya berangkat dari pengalaman hidupnya. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-28, Salomo pernah mengadili 2 orang perempuan, ya, 2 orang ibu yang masing-masing mengklaim anak itu adalah anaknya. Jadi 2 ibu ini bertengkar tentang seorang anak yang masih bayi dan masing-masing mengklaim itu adalah anaknya. Salomo harus mengambil keputusan siapa sebenarnya ibu dari anak yang dipertengkarkan itu. Atas hikmat Tuhan, Salomo mengambil pedang dan dia mau membelah tubuh dari anak ini menjadi 2 bagian. Sebagian diberikan kepada ibu yang satu, sebagian lagi diberikan kepada ibu yang lain. Nah, ketika Salomo mengambil keputusan itu, seorang ibu langsung mengatakan, tidak usah dibelah tubuh anak ini, serahkan saja kepada ibu yang satu ini. Saudara, Salomo kemudian mengambil keputusan, ibu yang berkata tadi adalah ibu dari anak ini. Mengapa? Sebab ibu kandung tidak mungkin akan membiarkan anaknya mati. Nah, itulah hikmat dari Salomo. Dan ketika dia mengambil keputusan itu, rakyat menjadi takut. Rakyat semakin segan kepada Salomo, dan mereka semakin sadar dan tahu bahwa Salomo punya hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika Salomo meminta umat berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan hukum dan keadilan,
sehingga raja dapat mengadili umat dengan adil, itu sesungguhnya berangkat dari pengalaman hidup Salomo ketika dia mengambil keputusan atas dua orang ibu yang bertengkar soal anak, dan masing-masing mengklaim itu adalah anaknya. Di sini Salomo mengambil keputusan yang benar dan adil, dan dengan hikmat Salomo dapat menolong orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Nah, di sini pentingnya hikmat itu. Nah, hikmat yang dimaksud dijelaskan dalam ayat yang ke-1, yaitu, ya Allah, berikanlah hukummu kepada raja dan keadilanmu kepada putra raja. Jadi orang yang punya hikmat, dia memahami hukum Tuhan, dan dia mengambil keputusan sesuai dengan hukum Tuhan. Itu hal pertama yang harus kita doakan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan hukum dan keadilan, atau dengan kata lain, agar Tuhan memberikan hikmat kepada raja, kepada pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Berdoa meminta umur panjang agar raja dapat menjalankan tugasnya, menghadirkan keadilan dan damai sejahtera. Mintalah umur panjang bagi raja. Minta itu kepada Tuhan, agar raja dapat menjalankan tugasnya, menghadirkan keadilan dan damai sejahtera. Umur panjang itu sesungguhnya menyangkut kesehatan dan kekuatan. Raja bisa saja memiliki rancangan yang baik bagi masyarakat, tetapi semua bisa jadi berantakan jika kesehatannya buruk, jika kekuatannya lemah. Nah, di sini kita diminta oleh Salomo agar mendoakan raja, agar dia berumur panjang, dia punya kesehatan yang baik, dia punya kekuatan yang baik. Napas manusia itu ada di tangan Tuhan. Berumur panjang sesungguhnya adalah belas kasihan Tuhan bagi kita. Nah, karena Tuhan sampai detik ini berbelas kasihan kepada kita, memberikan napas kehidupan, sehingga kita tetap hidup sampai detik ini, maka kita terpanggil menjalani kehidupan berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika ada yang datang meminta tolong kepada kita, dan kita dapat melakukannya, kita harus melakukannya. Itulah sesungguhnya belas kasihan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan, dan kita diminta untuk hidup dalam belas kasihan. Kalau kita membaca kitab Injil, perhatikanlah Yesus. Dia mudah sekali berbelas kasihan. Ketika dia melihat orang lapar, dia memberi mereka makan. Ketika dia melihat orang sakit, dia menyembuhkan mereka. Ketika dia melihat ada orang yang berduka cita, dia menghibur mereka dengan kuasa kebangkitannya. Itulah Allah kita, Allah yang berbelas kasihan. Karena kita menyembah Allah yang berbelas kasihan, maka kita harus hidup berbelas kasihan satu sama lain. Nah, raja atau pemimpin-pemimpin kita harus kita doakan agar mereka punya umur panjang, punya kesehatan yang baik, punya kekuatan yang baik, sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Itu hal kedua yang harus kita doakan, sebagaimana dicatat dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita berdoa untuk kemenangan raja. Berdoa untuk kemenangan raja. Berdoa agar raja dapat menaklukkan musuh-musuhnya. Berdoa agar raja membuat musuh-musuhnya berlutut dan menjilat debu. Dalam ayat yang ke-10 disebutkan mereka membawa upeti. Orang-orang yang ditaklukkan oleh raja itu membawa upeti. Kemudian dalam ayat yang ke-11 disebutkan kiranya semua raja sujud menyembah, segala bangsa menjadi hambanya. Jadi doa kita di sini adalah doa agar raja selalu diberikan kemenangan. Artinya tantangan apapun yang dihadapi oleh raja dapat diatasi dengan baik karena Tuhan beserta dengan dia. Karena Sang Immanuel ada bersama-sama dengan dia. Doakanlah raja, doakanlah pemimpin-pemimpin kita, doakanlah presiden, gubernur, bupati, camat,
kepala lingkungan, ketua RT, ketua RW, doakanlah mereka agar mereka dapat menaklukkan tantangan-tantangan yang mereka hadapi, dapat menaklukkan musuh-musuh mereka, dapat menaklukkan orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran destruktif, pikiran yang merusak, pikiran yang tidak membangun. Doakanlah selalu pemimpin-pemimpin kita. Nah, mengapa Salomo mengajarkan kita berdoa sedemikian ini? Saya mencatat ada beberapa hal penting di sini. Yang pertama, Salomo membagi pengalaman hidupnya bahwa dirinya dapat memimpin karena hikmat yang Tuhan berikan sehingga dia paham hukum Tuhan dan dapat menegakkan keadilan. Yang kedua, hikmat saja ternyata tidak cukup. Harus ada kekuatan dan kesehatan. Kita bisa saja berhikmat, tetapi jika kondisi tubuh kita lemah dan kita sakit, kita tidak dapat menjalankan tanggung jawab kita dengan baik. Raja pun demikian. Para pemimpin kita demikian. Karena itu doakanlah para pemimpin kita agar lanjut umurnya, agar diberikan kekuatan, diberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Yang ketiga, pemimpin dapat membangun jika kerajaannya stabil. Tidak ada orang yang mengusik atau mengganggu kepemimpinannya. Karena itu Salomo mengajar umat untuk selalu mendoakan raja atau para pemimpin agar para musuh dapat ditaklukkan. Artinya raja beroleh kemenangan menaklukkan para musuhnya. Nah, itulah 3 hal yang sesungguhnya melatar belakangi mengapa Salomo mengajarkan kita mendoakan 3 hal tadi. Nah, sekarang apa pelajaran yang dapat kita petik dari Mazmur 72 ini? Saya mencatat beberapa hal di sini. Harap kita mengikutinya dengan baik dan benar, sebab ini sangat relevan dalam kehidupan kita, dan ini merupakan bekal bagi kita dalam menempuh kehidupan ini. Yang dapat kita pelajari dari Mazmur pasal 72 ini, yang pertama, jadikan doa itu sebagai yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat. Jadikan doa itu sebagai yang pertama dan utama. Berdoa berarti berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sangat penting bagi kita. Salomo mengawali keberhasilannya dengan berkomunikasi dengan Tuhan, dan dia meminta hikmat dari Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, masihkah engkau berdoa? Masihkah engkau percaya dengan kuasa doa? Masihkah engkau percaya betapa pentingnya doa itu? Tuhan Yesus ketika dia bergumul di Taman Getsemani, dia telah memberikan teladan bagi kita. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakmu, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi. Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Ketika dia diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia berkomunikasi dengan Bapa di surga. Dan itulah teladan bagi kita. Jadikan doa itu sebagai yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mintalah selalu hikmat Tuhan agar Tuhan menolong kita menegakkan keadilan. Tidak ada kebenaran dan keadilan jika kita tidak memintanya kepada Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan agar kita dapat menjalankan kebenaran dan keadilan, agar kita dapat menegakkan kebenaran dan keadilan. Salomo telah diberikan hikmat oleh Tuhan, dan dia dapat menjalankan tanggung jawabnya, menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, doakanlah pemimpinmu agar mendapatkan hikmat, umur panjang, dan mengatasi tantangan. Dalam Pemulukada, mintalah hikmat Tuhan agar kita dapat memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Siapapun yang terpilih, doakanlah.
Doakanlah pemimpin yang terpilih. Mintalah hikmat Tuhan baginya. Mintalah umur panjang baginya, agar pemimpin yang terpilih dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Mulai 1 Desember, kita berada di minggu Advent yang pertama. Minggu Advent adalah minggu di mana kita mempersiapkan diri menanti kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya dan menyambut Natal. Ya, jadi ada dua hal yang kita persiapkan. Yang pertama, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya kembali, dan yang kedua, menyambut Natal Yesus Kristus. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dialah hikmat Allah. Dialah yang dapat memberikan harapan yang baru kepada kita. Jika kita bersungguh-sungguh beriman kepadanya, ada harapan yang baru dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita hayati minggu Advent yang pertama ini, beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Dialah hikmat Allah. Mintalah hikmat Allah itu bagi kita, agar kita dapat menjalani kehidupan yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan, agar kita dapat menjalankan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.